bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, di mana di bulan Syawal ini sendiri ada beberapa keterangan daripada para ahli kasab. Di kasab itu para walinya Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, itu sama Allah dikasih kasab. Kasab itu bisa terbuka. Allah Ta'ala beritahukan kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi ahli kasab tersebut orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah, termasuk salah satunya wali-walinya Allah. Kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Wahai orang mukmin, hati-hatilah kamu terhadap perasaan orang-orang yang benar-benar imannya mantap, perasaan orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah. Hati-hatilah kamu terhadap ucapan, percayalah, harus yakin kepada ucapan orang-orang atau firasat orang-orang yang dekat kepada Allah atau walinya Allah. Jadi para wali Allah tersebut bisa dikasab melihat sesuatu yang gaib atau sesuatu yang akan terjadi. Di bulan Syawal ini biasanya di pesantren-pesantren itu ada namanya Rabu terakhir bulan Syawal. Kapan? Rabu besok. Orang-orang Jawa masih nama Rabu Bungkasan atau Rabu Wokasan. Artinya Rabu tersebut merupakan Rabu terakhir, tidak ada Rabu lagi. Jadi karena Rabu terakhir tidak ada Rabu lagi, maka dikasih nama Rabu Bungkasan, Rabu terakhir. Di situ walinya Allah dinamakan fi yaumin mustamir. Di hari itu dinamakan adalah suatu hari yang Allah akan menurunkan cobaan kepada hambanya selama setahun. Itu cobaan tersebut berjumlah 320.000 bala. Turunnya selama setahun tersebut itu turunnya pada Rabu terakhir bulan Syawal, yaitu bulan besok. Jadi caranya, kata para ulama, para kiai-kiai kita di pesantren, ini tercatat di dalam kitab Fathul Malikil Majid karangan Syekh Abdurrahman halaman 74. Terus yang kedua dimuat di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur karangan Syekh Hamid bin Muhammad halamannya 144. Jadi keterangan apa yang saya bicarakan bersama ini, keterangannya ada di dua kitab. Jadi Rabu besok ini Allah akan menurunkan satu cobaan kepada kita, jumlahnya 320.000 bala atau musibah atau cobaan. Itu bagaimana caranya? Cara menyikapi kita sebagai orang mukmin. Maka kata kiai, kata kita tersebut ada beberapa cara. Ini diceritakan faidatun, satu faidah dzakara ba'dul arifin, memberitahukan, menuturkan sebagian orang-orang arif, orang-orang yang dekat kepada Allah, yaitu annahu sesungguhnya yanzilu fi kulli sanatin, bakalan turun di setiap tahunnya talatu mi'atin wa isruna alfan minal baliyah, bakalan turun 320.000 bala dalam setahun. Itu turunnya besok, Rabu besok.
selama setahun itu. Andai kata begini, turunnya semua ke bumi, nanti kejadian tersebut selama setahun itu berjumlah 320.000 bala. Khususnya turunnya ini nanti umumnya turun di Rabu terakhir bulan Syawal ini. Caranya gimana? Cara kita sebagai orang mukmin, cara mengatasinya wa kullu dzalika, dan semuanya tersebut adalah fi yaumil arbi al-akhir min syahri Syawal. Itu turun di Rabu terakhir bulan Syawal, Rabu besok ini. Itu. Nanti Rabu besok gak ada Rabu lagi, 2 hari lagi udah masuk bulan Maulid Rabiul Awal. Rabu besok. Gimana caranya? Kata para ulama, faman shalla fi dzalikal yaum. Siapa orang yang mau sholat di hari itu atau di malam itu. Jadi sholatnya tersebut bisa malam Rabu, bisa sholatnya hari Rabu. Sholat apa namanya? Namanya sholat hajat. Apa hajatnya? Lidakil bala. Hajatnya agar kita selamat daripada bala dan bencana. Itu. Bukan sholat Rabu wakasan. Bid'ah kalau sholat Rabu wakasan. Sholli sunatan Rabu wakasan. Bid'ah nggak boleh. Itu. Tetap sholat hajat. Usolli atau sholat tolak bala boleh. Usolli sunnatan lidaf'il bala rakaataini lillahi ta'ala. Atau sholat hajat. Sholli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Apa hajatnya? Hajatnya tolak bala agar Allah menyelamatkan kita dari bala dan bencana. Caranya apa? Caranya adalah faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin. Caranya sholat 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal Fatihah. Yang dibaca dalam tiap-tiap rakaat sesudah baca Fatihah surat inna a'tainakal kautsar sab'a asrata marrat. Membaca inna a'tainakal kautsar sebanyak 17 kali. Ya Fatihah sekali, habis itu baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu 17 kali. Apalagi wa suratul ikhlas 5 marrat. Terus ditambahin surat al-ikhlas qulhu itu 5 kali. Wa surat muawwidzatain marratan. Dan juga membaca surat al-falaq sekali, an-nas sekali. Jadi tiap rakaat tersebut setelah Fatihah membaca inna a'tainakal kautsar 17 kali, membaca qul huwallahu ahad 5 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, an-nas sekali. Dikerjakannya 4 rakaat menjadi 22. Ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila sudah mengerjakan wayat ba'da salam bihadza doa, lantas berdoa setelah salam dengan doa ini. Ada doanya di sini, gunakan juga doanya. Kalau telah melakukan hal tersebut, hafizahullahu biqurnihi min jami'il balaya fi dzalikal yaum. Maka Allah selamatkan orang tersebut daripada bala yang jumlahnya 320.000 yang akan turun di Rabu wakasan tersebut. Jadi bala itu walaupun turun nggak jadi masalah. Yang penting kita sama keluarga selamat, dijaga oleh Allah dari bala tersebut. Jadi cara mengerjakannya, malamnya boleh habis sholat maghrib, boleh habis isya, boleh jam 9, boleh jam 10, boleh juga saat tahajud. Kalau siang hari dikerjainnya di waktu duha antara jam 7 sampai jam 12. Itu adalah namanya sholat hajat.
Hajatnya apa? Hajat agar terhindar daripada bala. Itu adalah keterangan yang dimuat di dalam kitab Fathul Malikil Majid dan kitab Kanzun Najah Wassurur. Jadi keterangan ini kami ungkapkan karena Rabu besok ini adalah sudah masuk Rabu terakhir bulan Safar, tidak ada Rabu lagi. Adapun doa yang dibaca, Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal nihal ya aziz ya man dalla li izzatika, ini doanya. Kalau tidak hafal doa yang panjang, udah doa pakai bahasa Jawa aja dah, pakai bahasa BBH. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sholat yang kami kerjakan, Engkau selamatkan kami dan keluarga kami daripada bala. Kalau enggak, doanya tolak bala. Allahumma anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar am baladina Indonesia khoso. Kalau apa? Kalau enggak, salat tolak bala yang Allah maafina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Agak hafal juga, ada yang pendek. Ya dafi al bala ya Allah, ya dafi al bala ya Rahman, ya dafi al bala ya Rahim. Rabbana terakhir dah. Kalau mau yang pendek, itu banyak doa-doa tolak bala. Di buku-buku di HP juga banyak doa tolak bala. Itu caranya untuk mengerjakan amalan-amalan yang diajarkan para kiai di Rabu terakhir, yaitu bulan Safar tersebut. Selanjutnya adalah kenapa kita harus mengerjakan daripada sholat. Karena begini, walaupun bala itu turun, kita semua tergantung daripada prasangka kita kepada Allah. Dikata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepada saya. Jadi walaupun Allah menurunkan bala, kita harus husnudzon sama Allah, harus punya prasangka baik kepada Allah, harus yakin walaupun bala itu turun, maka Allah, kita yakin kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari bala dan bencana tersebut. Harus kita husnudzon. Waktu banyak banget, 320.000 bala, gimana ya, gimana gitu. Itu ada caranya itu. Para kiai sudah ngajarin caranya. Salah satunya sholat hajat. Hajatnya apa? Agar Allah menyelamatkan dari bala dan bencana. Cara yang kedua, para kiai mengajarkan baca Yasin. Di saat ada ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, itu hatinya surat Yasin. Jadi surat-surat itu ada hatinya. Kalau Fatihah hatinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau surat Yasin hatinya salamun qaulan mir rabbir rahim. Di saat baca salamun qaulan mir rabbir rahim, itu dibaca sebanyak 313 kali. Kalau nggak mau sholat nih, mau cara yang kedua, cara kedua baca Yasin sekali. Di saat salamun qaulan mir rabbir rahim, dibacanya 313 kali. Itu nggak lama, kurang lebih 10 menit lagi. Surat Yasin sama baca itu nggak lama. Jadi enak, kita ngerjainnya 10 menit, Allah selamatkan kita dari bala, bencana, cobaan selama setahun. Orang kerja di kantor, kerjanya 10 menit, digaji kayak kerja setahun. Kan enak ya? Kan hanya 10 menit kerjanya. Kalau Ta'ala selamatin selama setahun. Sama halnya kerjanya 10 menit, digaji kayak orang kerja selama setahun. Proposalnya itu berlaku selama
setahun kekuatannya proposal itu. Sayang kalau nggak kerja. Jadi itu salah satu cara. Cara yang ketiga adalah bersedekah. As-shadaqatu daf'ul minal bala. Sedekah tersebut bisa menyelamatkan orang yang bersedekah daripada bala. Sedekah. Jadi itu cara-cara agar kita selamat daripada bala. Cara yang terakhir, di dalam Quran tersebut ada kalimat salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ilyasin, salamun. Itu ada salamun di Quran itu. Terus suruh tulis salamun tersebut selama 7 ayat. Tulisnya bundar kayak obat nyamuk apa racun nyamuk itu yang bundar. Nah, diobatin nyamuk itu ngomongan. Yang udah tulis di situ, habis ditulis pakai tangan, jangan fotokopi, rendam di air. Rendam di air, nanti airnya diminum. Sisa daripada tulisan Arab itu, kalau masih nampak tulisannya, itu taruh, kalau enggak dibakar, karena itu ada tulisan Arabnya. Kalau udah masih cakep, tulisannya masih kebaca, simpen, karena itu lafaz Quran. Kalau boleh buang sembarangan, yang ada di botol aqua, kalau udah sobek-sobek, kalau bisa dibaca, dibakar, jangan dibuang sembarangan, karena di situ ada tulisan Al-Quran. Kayak kalau kita pengantin itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pakai Arab, itu jangan dibuang sembarangan. Habis undangan, rapi harinya disimpan. Kalau nggak dibakar, kenapa? Di situ ada tulisan Arabnya. Yang aman, nggak usah Bismillah dah. Dengan menyebut nama Allah itu aja, langsung artinya aja. Kadang-kadang undangan tuh ada ayat Qurannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu nulis ayat yang berkenaan dengan pengantin. Itu kalau ada undangan begitu, kertasnya jangan buang sembarangan, karena itu ada tulisan Al-Qurannya. Atau Al-Quran di sini ada sobek, itu banyaknya sobek. Kumpulin satu, bakar. Apakah rendam? Jangan dibuang sembarangan, jangan buang ke sampah. Satuin, udah satu kresek, bakar, rendam dengan. Itu cara untuk mengamankan agar kita tidak berdosa. Karena Quran tersebut walaupun sobek, walaupun nggak bisa dibaca, itu sama halnya orang tua kita. Walaupun dia tersebut udah tua, cuman kadang-kadang sering ngomel, simbol bersalah. Itu namanya Quran rusak, Quran sobek. Jangan dibuat sembarangan, walaupun suka berbuat salah. Jadi harus diamankan, dibakar. Selanjutnya adalah yang berkenaan dengan kita sudah menghadapi Rabu Hasan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Caranya kita banyak berdoa kepada Allah, dan kalian harus yakin, harus optimis bahwasanya doa-doa kita akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berdoa. Kalau kita itu fikih, ahli fikih, banyak berdoa. Kalau ahli tasawuf kayak guru kita kemarin, alhamdulillah, ahli tasawuf dia nggak doa. Kenapa nggak doa? Karena seakan-akan banyak tuntutan kepada Allah. Kayak Nabi Ibrahim lagi mau dibakar, wahai Ibrahim, kalau engkau minta tolong, kata malaikat, saya tolong. Kalau engkau butuh pertolongan, saya bikin padang untuk api. Nabi Ibrahim jawab, Allah sudah tahu kondisi saya. Saya tidak usah minta tolong kepada engkau malaikat. Allah tahu kok posisi saya mau dibakar, Allah tahu. Kenapa kita harus minta tolong sama situ? Itu tasawuf namanya. Jadi tidak banyak tuntutan dia kepada Allah. Dia enggak berdoa. Kalau ahli fikih, kalau orang tidak berdoa sombong namanya.
sombong banget habis sholat nggak pakai doa, kayak nggak butuh saya kepada Allah. Heboh banget, kayak orang tidak butuh sama saya, sampai-sampai dia tidak mau berdoa. Orang Allahumma antas salam wa minkas salam, dia Allahumma lantas jalan, kabur nggak pakai doa. Itu kata Allah, oh kayak orang nggak butuh saya aja, sombong banget. Jadi lainnya, ada ahli fikih, ada ahli tasawuf, dua-duanya benar. Jadi wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah tidak bakalan sewenang-wenang, tidak bakalan berbuat zalim kepada hambanya yang bertakwa. Allah pasti memberi jalan keluar dari kesulitan permasalahan yang kita hadapi, terutama bagi kita yang tunduk melaksanakan perintah Allah. Jadi Allah itu aslinya gak pernah mendolimi kita semua. Apapun yang kita kerjakan itu imbas daripada perbuatan dosa kita. Dakharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydun nas. Jadi tampak kerusakan di daratan wal bahri dan lautan bima kasabat aydun nas, itu atas imbas perbuatan jelek daripada manusia sendiri. Artinya semua perbuatan kita itu adalah ada risikonya, dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Allah kasih tahu, kalau engkau ingin selamat, ini jalannya ke kanan. Kalau engkau tidak ingin selamat, jalannya ke kiri, ke neraka. Jadi semua perbuatan kita itu adalah akan ada risikonya. Di dalam ayat lain, man kana mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa orang beramal walaupun kecil kayak dzarrah, kayak semut, amal baik, khairan yara, akan Allah Ta'ala balas itu kebaikan walaupun sekecilnya semut. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa berbuat kejelekan walaupun kecilnya seperti semut, itu juga berisiko akan konsekuensinya akan mendapat resiko kejelekan dari Allah. Jadi artinya apa-apa yang kita kerjakan ini adalah ada risikonya. Cuman Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang. Kenapa Allah pakai nurunin bala? Katanya maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Namanya Haji Rahman Rahim. Ya kenapa kok pakai balak segala? Kan Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Kenapa pakai nurunin balak sama kita? Jadi ujian balak tersebut memang harus. Orang itu pengen sukses wajib ikut ujian. Orang pengen hebat wajib ikut ujian. Orang pengen naik pangkat wajib ikut ujian. Contoh, kantor tersebut bisa menerima menjadi kepala kantor atau menjadi daripada pangkat yang paling tinggi, maka melalui ujian. Satu, ujian kelas 6 SD, ikut ujian. Habis itu ikut ujian SMP, pasti ke SMP. Yang ketiga, ikut ujian lagi SMA. Terakhir, ikut ujian dalam bidang kuliah. Itu kalau orang ingin naik pangkat, agar orang tersebut adalah sukses, agar tercapai apa yang dicita-citakan. Kalau orang tersebut tidak ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang gagal, jangan ikut ujian. Pak Guru, saya nggak usah ikut ujian, senang lah. Kenapa? Ya nggak apa-apa.
temennya SMP udah, dia masih aja SD, nggak mau ikut ujian. Temennya udah SMA, dia masih aja di SD. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut ujian. Jadi artinya ujian tersebut tetap kita lewati, tetap kita ikuti agar kita bisa menjawab dalam ujian tersebut. Caranya kita bisa menjawab, tidak ada kesulitan, bisa lolos dari ujian tersebut, maka caranya Allah Ta'ala ngasih cara kayak tadi. 1. Melalui sholat tolak bala, 2. Baca yasin, 3. Sedekah, terakhir menulis kalimat Quran yang ada kata-kata salamunnya. Udah kasih bocoran tuh. Kalau kita nih ikut ujian kelas 6, sebelumnya biasa 2 bulan ada pelajaran khusus tuh. Agar apa? Agar anak kita bisa menjawab semua soal yang ada di ujian, kan gitu. Sama ini. Dia kasih bocoran sama gitu. Ujian tetap berjalan, cuman kita tersebut biar lulus dalam ujian itu, maka kita harus melalui tahapan-tahapan tadi, 4 tadi tersebut. Samanya Allah Ta'ala itu membuat surga sama neraka. Kenapa sih pakai bikin neraka? Kok nggak surga aja? Katanya maha pengasih, maha penyayang. Kenapa bikin neraka? Kok bikin ribet aja? Tak surga aja. Gitu. Karena surga tersebut tempat yang suci, yang mulia. Andai kata lemari tersebut tidak mau dimasukin baju kotor. Surga juga tidak boleh orang yang punya dosa, walaupun 1 dosa, nggak boleh masuk ke surga, kecuali bersih dulu. Jadi kita dengan adanya surga, hakikatnya itu di situ letak Allah Ta'ala sayang sama kita. Potongan-potongan kayak kita semua orang biasa, wali bukan, kiai bukan, punya baru berarti, ustaz berarti, bukan ulama kita, baru namanya. Kalau jadi ustaz ber 50 tahun ulama namanya. Ulama bukan, kita kan baru nih, imam-imam sholat kita kan baru semua, belum ulama. Potongan kita itu susah. Untuk masuk ke surga nggak ada. Melalui apa? Melalui sholat. Sholat wajib aja, sholat sunnah nggak boleh kita kerjain. Sholat wajib yang kita kerjakan, andai kata orang dagang, itu baru modal, balik modal. Untungnya di sholat sunnah itu, qobliyah, subuh, qobliyah asar, bahkan subuh ini saking pentingnya. Sholat subuh kalau masuk ke musola, di sini dokomat, sholat qobliyah subuhnya boleh dikerjain habis subuh. Saking gedenya, saking utamanya sholat qobliyah subuh. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau sini udah qamat tuh, tadi dia udah qamat, terus langsung sholat. Kalau qobliyah subuhnya habis subuh nanti, gitu. Saking pentingnya. Katanya tidak ada sholat habis sholat subuh. Ya memang tidak ada. Terus kok sholat kecuali, tidak semuanya boleh sholat qobliyah habis subuh apabila dia ketinggalan. Jangan sengaja. Qobliyah kapan? Habis subuh. Kok begitu? Kata Ustaz boleh. Nah, itu yang nggak boleh sengaja namanya. Udah ada. Masih nyantai aja ya sini kamu sholat. Maka kapan sholat qobliyah? Nanti habis subuh. Itu yang nggak boleh sengaja. Kalau kesini ternyata udah ketinggalan, ngobrol yang wajib dulu, karena itu wajib. Jadi yang wajib dulu, nanti qobliyah subuhnya boleh dikerjakan habis subuh. Saking pentingnya sholat qobliyah subuh. Itu adalah sesuatu cara agar Allah
menyelamatkan kita daripada api neraka atau dari bala. Kembali ke materi, kenapa Allah bikin? Cuman Allah itu sayang, Allah bikin neraka pintunya 7, siksa Allah. Allah bikin surga pintu gerbangnya 8. Itu menandakan kasih sayang Allah lebih tinggi daripada ancamannya. Itu. Jadi model-model orang kayak kita ini, yang bukan wali Allah, yang wali murid semua ini, itu nggak bisa langsung surga, nggak bisa. Prosesnya rendam dulu. Kalau misalnya kita pakai lepis, jadi pemotong sapi pakai lepis, kena darah, oh berat itu. Rendam dulu air panas, rendam pakai renso, gak mempan, pakai backclean, gak mempan pakai apa? Pemutih. Terus habis itu jemurnya gak cukup sehari, bisa 2 hari. Habis itu biar nggak lecek setrika gitu. Jadi cara nyucinya bukan dikubukin, harus benar-benar ini baru kalau bersih baru pindah ke lemari. Orang model kita juga begitu. Kalau banyak dosa bakar dulu. Kalau dia ahli ngurumpi, ahli dia itu adalah tukang gosip. Biasanya ibu-ibu tukang gosip. Bu. Hasilnya ibu-ibu tuh tadinya jenggotan, bewokan, ada kumisnya, brodol semuanya. Gara-gara banyakan gosip, brodol semuanya. Itu nanti ya disiksa, ya digunting itunya lidahnya karena suka gosip. Terus telinganya ditusuk kanan tembus kiri. Terus disetrika. Setelah habis semua dosanya baru pindah ke surga. Berarti Allah Ta'ala bikin neraka itu suatu cara agar model-model kayak kita ini biar bisa masuk surga. Allah bikin neraka. Kalau nggak bikin neraka nggak bisa langsung ke surga. Karena surganya nggak nerima seseorang walaupun satu ada dosa. Karena kita kan ahli berbuat dosa. Al-insanu malul khata' wa nisyan. Manusia tersebut tempatnya salah dan tempatnya dosa. Itu adalah kajian yang mengenai tentang apa-apa yang kita hadapi Rabu besok, karena kita akan memasuki daripada Rabu Kasan. Apakah ada hari baik, hari tidak baik? Aslinya hari baik atau bulan baik, bulan tidak baik tersebut tergantung amal. Apabila manusia sagolat, dia itu adalah sibuk dengan kebaikan, berarti bulan itu bulan baik. Contoh bulan Ramadan, bulan paling mulia, bulan paling agung, bulan penuh keberkahan. Apabila kita puasa, bagi orang bulan Ramadan yang tidak puasa, tidak mengerjakan sholat tarawih, tidak terus Al-Quran, itu bagi dia itu adalah bulan celaka, bulan sial. Bulannya bagus, cuman orangnya sial, orangnya nggak ada keberkahan, karena di bulan itu dia nggak puasa. Orang Islam, KTP Islam, nggak mengenal sholatnya 5 hari sekali, apa 5 kali sehari. KTP-nya Islam, sholatnya 5 hari sekali. KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Kan KTP-nya yang Islam. Bulan juga begitu, hebat Ramadan, siapa yang nggak tahu? Bulan penuh barokah, bulan kemuliaan, bulan maghfirah dan sebagainya banyak. Kan kalau nggak puasa, bulan kecelakaan baginya. Ada yang bilang bulan Safar bulan sial. Bulan Safar itu identik dengan sial karena ada Rabu Bekasan itu. Di Rabu terakhir Allah Ta'ala nurin bala. Cuman tidak sebulan penuh, enggak, hanya sehari itu. Emang ada
ada Nabi itu pernah berdoa, ngajin doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku mohon perlindungan, aku mohon kepadamu kebaikan di hari itu. Wa khaira ma fihi, dan kebaikan yang ada pada hari itu. Berarti ada itu. Ada hari baik, ada hari jelek. Kapan hari baik atau kapan hari jelek? Hari baik di mana kita di hari itu diisi dengan kebaikan. Kapan bulan baik atau kapan bulan itu bulan sial atau hari sial? Hari di mana kita pada bulan itu atau hari itu disibukkan dengan kemaksiatan. Gitu. Kalau bulan Syawal tersebut dikatakan bulan sial, itu salah besar. Kenapa? Nabi Muhammad tersebut saking mulianya bulan Syawal sampai 2 kali nikah. Dia pertama dengan Siti Khadijah untuk dirinya, yang kedua nikahi putrinya Siti Fatimah Zahra dengan Ali di bulan Syawal. Berarti bulan Syawal bukan bulan sial, bulan baik. Dan juga Nabi Muhammad pindah ke Madinah itu bukan bulan Muharram, bulan ini di Syawal nih. Bulan Syawal pindah ke Madinah, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid nyampe ke Madinah. Berarti Nabi tersebut memilih pindah dari Makkah ke Madinah, memilihnya di bulan Syawal. Dan banyak peperangan-peperangan tersebut terjadi di bulan Syawal, dimenangkan oleh orang Islam. Berarti orang kafir yang bilang bulan Syawal bulan sial itu nggak benar, terbantahkan dengan pekerjaan Nabi. Nabi memulai pekerjaan di bulan Syawal. Nabi mengutus, ada salah satu daripada orang diutus ke negara luar untuk menyiarkan Islam bulan Syawal. Nabi memilih perang-perang yang diadakan bulan Syawal, menang semua. Nabi memilih nikah di bulan Syawal. Saking untuk membantah orang kafir yang bilang Syawal itu bulan sial. Cuman ada Rabu Bekasan ini aja. Ini bahkan turun ujian bala dari Allah, dan ada caranya kita untuk menghadangnya kayak tadi itu. Cukup itu untuk mengembangkan daripada materi kita. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Apa kaitannya menggunakan dengan hadis yang menyatakan kata Yahusul? Yang kedua itu berkaitan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa kata itu tradisi kawal dan tidak ada dalilnya dalam Yang pertama kaitannya dengan apa tadi? apa Yahusul? Apa toyer? Ya atau toyer? Jadi di dalam bulan Syawal tersebut ada kalimat la diyarah, tidak ada kesialan karena bunyi burung, wala sofar, tidak ada kesialan di dalam bulan Syawal. Ada hadisnya itu. Dalam hadisnya tersebut tidak ada kesialan karena penyakit, tidak ada penyakit menular dengan dirinya, dan tidak ada kesialan dengan bunyi burung, dan tidak ada kesialan di bulan Syawal. Hadisnya begitu. Bagaimana kaitannya? Memang aslinya semua bunyi burung yang kita dengar nggak ada kesialan. Kalau bunyi tetet berarti orang meninggal besok. Enggak ini. Kadang-kadang ada. Cuman bunyi burung tuh kalau saya pulang itu jam 2, kadang-kadang jam 1 pulang ngaji itu sering bunyi itu. Ya buktinya nggak tiap hari orang meninggal. Cuman kadang-kadang orang meninggal. Nah, kalau tradisi daripada orang jahiliyah, kalau mau berangkat dagang atau mau mulai pekerjaan itu melepas burung, pulang kampung nih ke Jogja, lepas burung dulu.
Kalau burung merpati jalannya lurus, jadi pulang kampung. Kalau jalan merpati itu ternyata lurus belok kanan, kagak jadi itu pulang kampung. Gitu. Mau mulai kerjaan juga begitu, pakai usaha apa? Mau membangun satu toko, lepas dulu merpati. Kalau merpati lurus, jadi bikin toko. Kalau merpatinya belok, nggak jadi bikin toko, nggak jadi dagang-dagang kita. Itu namanya kesialan. Tidak ada kesialan akibat daripada ulahnya burung. Apa kaitannya seperti tadi? Rabu Wakasan itu apakah memang itu syariat Islam? Apa hanya tradisi? Itu tadi, tradisi. Apabila ada tradisi di dalam masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu boleh dikerjain. Contoh, di Jawa itu, terutama bagian kidul itu kayak Blitar, kayak yang ada nyiloro kidulnya itu kalau biasanya kalau nyembeli sapi itu nanti sapi sembelih dimasak, dimakan di pinggir laut. Cuman palanya itu nggak dimasak, dibuang sama dia. Sananya itu. Ini tradisi begini apa itu? Mendingan dibuang, mendingan buat saya itu. Saya banyak dagingnya pala itu. Kata dia, saya itu nggak ngasih makan nyelorok itu. Makan apa itu dibuang? Begini Pak katanya. Kita ini kan udah enak nih, udah bagian paha 4, bagian badan semuanya makan kita. Masa ikan bikin ngiler? Tujuan Bapak buang itu buat apa? Ikan dia ngerasain juga. Saya nggak ngasih makan nyelorok itu kagak. Ikan di sini dia kebagian makan. Dia niatnya sedekah sama ikan di lautan tuh. Jadi kita kebagian sapi, badan dan semuanya, ikan dikasih pala. Kalau tujuan begitu, walaupun tradisi itu baik. Kenapa? Karena sedekah itu dianjurkan. Adapun dia buang kepala bukan untuk nyelorok itu, memang buat nyumbang ini katanya, buat ikan. Itu enggak ada nyelorok itu Pak. Kita punya keyakinan hanya Allah yang punya kekuatan. Saya tadi juga. Selama Rabu Wakasan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan adanya Rabu Wakasan turun bala sekian, maka Nabi juga menganjurkan ada namanya sholat hajat. Sholat hajat itu Nabi anjurkan. Apa hajatnya? Hajatnya minta kepada Allah supaya Allah menyelamatkan dari bala dan bencana. Satu. Dua, kalau terjadi suatu musibah atau bala, salah satunya baca Yasin. Yasin liman quri abi. Yasin tergantung niatnya. Cuma cara baca Yasinnya bisalah mungkau min birrohim itu kata ulama diulangi 313. Boleh nggak boleh? Ngulang-ngulang bacaan itu boleh. Dalam Yasin Fadilah aja kadang-kadang salam golong birohim sekian, boleh ulang-ulang bacaan dalam Quran. 3, dengan cara sedekah, memang dianjurkan sedekah itu. Sedekah tersebut mana kasana limbing sedekatin beledat tidak akan dikurangi harta yang disedekahkan, akan tetapi kata Nabi pasti bertambah dan pasti bertambah. Hadis yang lain, as-sadaqatu daf'ul minal balaya. Sedekah tersebut bisa menghalang daripada beberapa bala. 4, tadi nulis ayat Quran. Itu direndam. Itu juga nggak jadi masalah. Karena kekuatan yang kita meyakini ya memang itu ayat Quran. Dan kekuatan itu yang memberikan kita dari bala itu bisa menjauhkan. Allah juga nggak percaya sama kertas itu enggak. Kayak kita minum zam-zam dah. Kata Nabi,
Zam-zam itu adalah merupakan obat, bukan air biasa. Bukan percaya sama zam-zamnya, bukan emang dari Allah. Gitu. Ini kata Nabi, kalau orang minum zam-zam tergantung daripada niatnya. Makanya air zam-zam tersebut walaupun nggak air, ada doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Intinya di sana, dengan minum zam-zam ini kami mohon kepada Allah ada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, dan kesembuhan dari segala penyakit. Itu air juga sama itu tadi air. Cuman yang memberikan kekuatan kita punya ilmu yang bermanfaat, rezeki lancar, penyakit hilang ya Allah juga. Kita nggak yakin sama air yang enggak sama makanya. Jadi intinya tradisi apapun namanya, ada selapanan gitu ya, ada kenduri, apa jawabannya Jawa itu ada selapanan, ada kenduri, ada apa, selama itu tidak bertentangan dengan syariat maka tradisi tersebut boleh saja, selama tidak bertentangan dengan syariat atau akidah kita, boleh aja. Bala itu dianjurkan kan, sholat bala dianjurkan. Minimal ini dah, kita itu tidak, kalau tidak ada Rabu Kasan nggak bakalan sholat bala, nggak bakalan kita. Model kayak kita nggak bakalan. Minimal setahun sekali kita sholat bala. Minimal kita setahun sekali baca Yasin, pakai salamun kaulam rahimnya 313. Baca Yasin kurang lebih ya 15 menit. Minimal begitu. Jadi apa-apa yang di dalamnya dalam Rabu Kasan tersebut, kalau melihat tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Apa ada itu? Apa ada kalau dari di Quran atau hadis nabinya, cuma Nabi bilang begini, hati-hatilah kamu dengan firasatnya wali. Ini wali yang meniupkan Nabi. Wali itu seperti ya Wali Songo, ya Pak Holil, itu wali-walinya Allah itu. Satu Qadir Jailani, ini kitab wali yang meniupkan Nabi Muhammad bukan. Akhirnya sama ulama dikasih cara, udah kamu ini caranya, ada yang sholat, ada yang sedekah, ada yang minum air itu, ada yang baca Yasin. Jadi semuanya yang dianjurkan ulama itu, karena ulama yang anjurin, wali yang anjurin, itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat, walaupun itu dikasih nama tradisi Jawa misalnya, itu nggak apa-apa, karena nggak bertentangan kan isinya itu. Yang bertentangan tadi yang nyebur itu, kalau untuk nyelok tidur, kalau dia itu sedekah ikan boleh, kasih ikan dah, asal kita makan di sini. Ikannya pada ngilu tuh, kasih ke ikan palanya boleh juga. Sedekah sama manusia gede pahala, sedekah sama ikan juga gede pahalanya. Kita makan bandeng, jangan di presto, itu bandeng itu tulangnya bagian kucing, itu kucingnya udah masalah banget ya. Saya cuma minta tulangnya kok tega banget, tulangnya juga di presto di ini juga. Jadi di blender ya. Semuanya dihabisin. Jadi dia itu ada bagian. Jadi sedekah. Jangan sampai manusia pelacur selama hidup kerjanya pelacur nyundel. Dengan gara-gara dia itu disobek baju, terus sepatunya ditaliin, ngambil air karena ada anjing itu kalau najis besar ya. Suatu najis yang paling besar kalau dicuci harus salah satunya campur sama tanah. Itu masuk surga itu pelacur. Gara-gara nolong hewan yang sangat najis. Nolong hewan yang namanya anjing yang najisnya najis paling gede. Masuk surga itu. Sopi di baju, sobek, buat tali, ambil air, angkat ke atas, minumin anjing. Masuk surga itu perempuan. Gara-gara nolong anjing, apalagi ikan. Karena ikan itu barang halal.
Jadi kalau tradisi Jawa biasanya palanya memang dibuang ke lautan. Cuman itu saya nanya bukan untuk Nyiroro Kidul, untuk sedekah ikan boleh. Saya bilang, ya kan sama-sama itu kan, sama-sama kebagian. Terus kan udah kebagian pahala segala, itu banyak masa mau minta pahala. Boleh aja. Tergantung niatnya. Kalau niatnya logi itu nggak boleh. Berarti dia meyakini ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Itu yang nggak boleh. Tergantung niatnya. Cukup. Ya. Ini kan udah siang ya. Iya. Tapi saya penasaran. Yes, sama. Pak Guru itu bahasanya. Saya ini kan diskusi sama Pak Hasim. Demi Allah, dari kecil sampai tua seperti ini, orang bilang katanya ada makhluk gaib, orang bilang demi Allah saya nggak pernah lihat yang begitu. Nggak pernah, ya. Nggak sombong bukan. Saya diskusi. Saya jujur sama Pak Hasim. Nyiroro itu jujur aja ya. Saya tuh nggak percaya. Jadi nggak percaya. Kata dia jawab. Berarti kalau nggak percaya sama makhluk gaib, kalau makhluk gaib itu saya percaya. Jin ada di surat jin, ya kan? Surat ya. Kemudian tentang setan, ya malaikat, semuanya gaib takdir, ya kan? Gaib semuanya, ya kan? Nah, saya mau tanya. Ini pertanyaan yang orang awam, yang orang ya kan? Memang ada nggak sih Nyiroro Kidul? Saya bertanya ke Bapak. Saya jujur aja saya nggak percaya dan ya, dan saya percaya itu adalah lembaran 100.000, 50.000 dan saya percaya kalau itu tadi. Bagi mohon maaf ini pertanyaan saya yang sudah bodoh banget. Namanya orang jualan, orang bikin film kan orang jualan ya. Jadi dia tertarik kasih Nyiroro Kidul, dia tertarik kasih cewek apa itu jembatan Ancol kan gitu tuh. Kasih apa kuntilanak, kasih nenek lampir kan itu namanya itu ya, namanya bikin orang jualan gitu. Dia tertarik gitu. Kalau masalah Nyiroro Kidul ada apa enggak gitu. Itu kan makhluk gaib. Makhluk gaib tersebut kalau dibilang tidak ada, memang makhluk gaib itu ada. Makhluk gaib, ya setan segala ada, semuanya ada. Jadi cuman jangan sampai dengan adanya makhluk gaib tersebut kita meyakini ada kekuatan dari makhluk gaib tersebut. Kenapa sih kok naruh makanan di bawah pohon besar ini? Uya pohon besar ini punya kekuatan, itu yang nggak boleh. Kenapa sih kamu bikin itu buang pala ke itu? Oh iya, kalau nggak buang kepala, Nyiroro itu ngamuk nanti. Kita kena imbasnya, itu yang nggak boleh. Karena meyakini kekuatan di luar Allah itu namanya syirik. Namanya menyekutukan Allah. Kalau selama kita tersebut, ya enggak lah, betul apa? Kekuatan itu dari Allah. Kita ini sedekah di lautan, hasil lautan melimpah. Kita tasakur sama setahun sekali. Kita nyembelih sapi di sini. Kita sedekahan, kita tasakuran makan bersama. Adapun kita melempar ke lautan pala itu sedekah untuk ikan, bukan untuk jalan betul. Kita tahunya kirim sana itu boleh. Nah, pertanyaan tadi adalah makhluk gaib ada, cuma kita wajib yakin tidak ada kekuatan dari makhluk gaib, kecuali semua kekuatan dari Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kejadian yang terjadi dari kebaikan atau keburukan itu mutlak datangnya dari Allah. Penyakit menular dari Allah, corona dari manusia misalnya. Orang pertama dari mana? Dari Allah kan? Gitu. Jadi walaupun menular
akhirnya yang pertama dari siapa menolaknya? Dari Allah juga gitu. Jadi tidak ada kekuatan daripada selain Allah. Walaupun makhluk gaib itu tetap ada, makhluk gaib itu ada. Ya kak saya kalau sebelum subuh kadang-kadang masuk musola itu takbir. Di belakang kadang-kadang ada orang takbir juga, ada orang wudu. Dilihat kagak ada, berarti ada jin. Ya nggak apa memang ada itu. Cuman nggak ganggu jin Islam. Jin itu kan ada di Islam juga. Ada yang ya wudu segala, ya sholat segala. Masuk surga juga di Islam itu. Ada, cuman yang kita tersebut yang tidak boleh meyakini adanya kekuatan selain Allah. Itu aja. Kalau ditanyakan roh betul ada nggak? Nah itu nggak ngerti juga saya. Gitu. Cuma makhluk gaib itu ya kayak tadi Pak Guru ya jin ada setan ya ada, itu ada, itu makhluk itu ada. Cuma nggak punya kekuatan semuanya dari Allah. Seumur hidup sekali. Kejadian di sini. Panjang kan? Apa namanya? Saya mau sholat subuh nggak ada jamaah. Kalau nggak salah sekitar jam Belum waktunya. Kebetulan Iman lagi gede. Oh Iman lagi gede ya. Terus saya masuk ke pintu ini saya baca ada semacam apa namanya doanya kan, doa takbir dan matematika ya kan. Saya masuk terus saya ucapkan assalamualaikum. Terus ada yang nyamuk. Nyamuk ini. Saya Pak. Nyautnya tuh mendehung kayak orang baru bangun tidur gitu. Manusia biasa, saya benci kemerindingan tapi Allah, saya bilang saya salaman di Allah. Terus assalamualaikum saya nanya tuh semua. Nggak ada gitu. Pertama kali saya masuk, lampu mati, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Gitu kan? Nah, itu artinya bisa jadi jin itu lagi tidur dibangunin. Jinnya kalah hidup cepet sekali baru gitu. Tapi saya tidak pernah menunjukkan ya seperti itulah. Oh nyirau hidup, oh begini. Dia waktu saya kerja mana nyirau hidup jangan hijau. Saya nggak pernah ada tuh yang ada pakai selendang hijau apa itu nggak pernah tuh. Dan mulai dari itu saya nggak akan percaya begini gitu ya. Nah, ini mau apa itu tadi ya? Contoh bukan ya kan? Tapi kenyataan saya diberikan pelajaran sama Allah begitu ya kan. Saya apa namanya masuk ke musola ini ya, terus ya itu ada jeruk baru saya jin memang ada ya, Ada ya. tapi saya nggak mau tunjukkan di sini Pak. itu aja Pak Ustaz. Maaf kalau pertanyaan saya itu Jin itu saking benar-benar adanya. Kalau kita nyentuh jin itu batal wudu. Jin itu kadang-kadang nyentuh kita. Jin itu. Kalau jin cewek nih nyentuh kita batal wudu kita. nggak tahu. Icare. Kalau rasanya gimana kan disentuh? Ya misalnya, dan kayak tadi itu ada orang kabur panjang. Dia pernah kejadian itu di makam, salah satu makam. Saya ingat tiduran di situ, ada cewek itu sampai bulu ini, cewek banjur rambut panjang itu salaman, gitu. Cuma tangannya aja, cuma saya ngeliatin cewek. Saya baru batu lagi, nggak ada orang. Berarti jin itu jin cewek. Ya salam biasa, saya bilang salaman, kan batal wudu. Gitu. Jadi di fikih tersebut, kalau jin tersebut cewek, salaman ke kita batal wudu kita. Dan memang ada makhluk-makhluk tadi memang ada. Ada yang ditampakkan, ada yang enggak. Ya, kayak tadi ditampakkan banyak. Ada. Cuman nggak punya kekuatan semuanya takdir ini kalau itu nanti kalau tidak kita kau gendeng nanti bisa kaya, kita kau gendeng kita kau bodong, dia orang bodoh orang gendeng mana kita yang gendeng berarti kan gitu. Nggak ada yang begitu, orang pintar nggak ada. Kalau keberkahan tuh ada kayak tadi itu nulis ini keberkahannya ada. Sebagaimana kita minum air zam-zam ada.
Cuman Allah juga yang ngasih keselamatan, bukan dari airnya. Ya. Cukup. Cukup kembali. Kompak. Sudah berjalan. Mudah-mudahan Gitu. apa yang kita bicarakan, yang diskusikan sampai ke Nyelro Kidul segala, mudah-mudahan menambah keyakinan kita itu segala sesuatu khairihi wa syarrihi min Allah, baik itu kebaikan baik kejelekan mutlak datangnya dari Allah. Cuman kita dari cara kamu menghindar kejelekan begini, dikasih cara dikasih bocoran agar kita selamat daripada ujian tersebut. Mudah-mudahan yang mengerjakan silakan, yang tidak kerja itu nggak apa-apa, karena itu bukan syariat, Yang mau baca yasin silakan, yang mau sholat silakan. Kalau tidak ya nggak apa-apa, namanya bukan wajib. Iya. Itu silakan, fleksibel aja tetap wajib. Bisa dipikir banget. Iya. Kalau Nah, ini adalah sesuatu yang bukan kewajiban. Pikiran ini ya. Iya. Gimana kalau makan ya? Dipikir. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama menambah kemantapan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alamin. Alladzi fi ni'amah wa yukarim masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi jalali. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم افتح لنا من ابواب العلم ويسر لنا من ابواب العلم ويسر لنا علما وفهما في الليل والنهار. اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اسرنا في القران العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الاخره. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا ارحم الراحمين. يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا من البلاء والفحشاء والمنكر بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.